Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, para ayah hebat yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan mempelajari unsur-unsur yang harus ada pada diri kita sebagai seorang ayah agar qawamah kita kuat sehingga pemimpinan kita sesuai dengan apa yang diharapkan insyaallah. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang unsur iman. Yang kedua unsur kepemimpinan, skill kepemimpinan. Yang ketiga akan kita bahas adalah unsur ilmu. Unsur ilmu, karena tugas seorang ayah ya, ku anfusikum wa ahlikum nar. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata mentafsiri ya, ayat ini adalah adibuhu wa'allimuhu. Ajarkanlah adab dan ajarkanlah ilmu. Maksudnya untuk bagaimana kita ketika diperintahkan oleh Allah untuk menjauhkan diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka, bagaimana caranya? Nah, kata Ali bin Abi Thalib, ajarkan ilmu. Nah, ajarkan ilmu. Jadi ini menjadi peran kita sebagai seorang ayah, tugas kita sebagai pendidik yang memahami ilmunya insyaallah. Ayah adalah pendidik utama, bukan hanya pembayar iuran sekolah. Nah ini ya. Jadi ayah adalah pendidik utama, bukan hanya pembayar iuran sekolah. Tadi sekolah ini partner pendidikan, dan ayah adalah kewajiban mendidik itu sendiri. Banyak ayah hari ini, cek habis kan? Ini ada ya, bentar nih. Nah, banyak ayah hari ini merasa tugas utamanya adalah mencari nafkah saja, maksudnya saja. Dan pendidikan diserahkan kepada ibu dan juga sekolah. Padahal dalam Islam, ayah adalah kepala pendidik. Memang perannya berbeda dengan guru, pasti tentu. Dengan ibu sebagai madrasatul ula, tetapi ayah itu sebagai kepala madrasah itu sendiri. Ibu harus diberikan pemahaman untuk seperti apa yang diinginkan madrasah itu sendiri, pendidikan itu sendiri, apa yang diinginkan itu arahannya dari ayah. Bun, sekarang jam, wah ini ayah yang ngatur. Jam sekian sama jam sekian ini sama ibu belajarnya, ini sama ayah BBO-nya belajar ini. Diatur oleh ayah. Ibu itu teknis. Kalau ada kesulitan, ibu bilang lagi ke ayah, kayak kepala sekolah. Guru-guru ngajar, ketika ada kesulitan, bilang ke kepala kutar, Ustaz, begini-begini, siap, cari solusi, begini. Nah, sama kita sebagai ayah juga, sebagai kepala pendidikan. Ibu mengajar anak tiap hari, ada masalah anaknya ngandut, kalau ada masalah, lapor ke ayah. Lapor ya, si adek begini, susah ngapalinnya gimana, gini-gini nih, cari solusinya. Jadi ayah memang berperan secara pendidikan, punya peran pendidikan langsung. Tapi seandainya kalaulah kita memiliki berbagai aktivitas di luar sana dengan energi kita yang terbatas, tidak boleh kita melalaikan tugas kita sebagai mendidik. Salah satunya bagian dalam pendidikan anak itu kita bisa memerankan sebagai kepala pendidikan bagi aktivitas pendidikan untuk anak kita. Jadi tidak abai gitu. Sesibuk apapun di luar kota dan lain sebagainya, Bun, gimana tadi di sekolah? Tanya. Itu peran kepala pendidikan. Ya. Jika ayah abai mendidik, maka keluarga akan kehilangan arah nilai pendidikan Islam. Nanti akhirnya anak dikasih segala apapun. TikTok rame kasih, karena nggak punya arahan pendidikannya. Yang bagus dari ini teori barat masukin, teori ini masukin, anak akhirnya bingung jati dirinya. Ya. Nah, maka kepala pendidikan adalah para ayah. Nah, maka ayah ini tugas, yaitu mendidik pasangan dan anak-anaknya. Bagaimana agar pasangan kita menjalankan madrasatul ulanya dengan baik kepada anak-anak? Ayahlah yang harus mendidik, mengarahkan, Bun, anak teh usia segini. Jangan dulu dikencengin bab ini mah, di sini dulu. Bun, nggak apa-apalah, yang penting mah. Nah, itu ayah yang ngatur. Udah, Bun, nggak apa-apa, yang mana? Itu ayah yang ngatur. Bener ya? Iya, nanti kalau ini sama ayah. Masih kecil nggak apa-apa gitu. Nah, jadi kasih ayah kasih petunjuk. Kalau anak bohong, tegas, Bun, bohong, sombong. Nah, itu sifat-sifat benih-benih itu nggak boleh ada ya. Tapi kalau anak mecahin, anak numpahin gelas, itu jangan dicepret itu. Nggak akan dihisap oleh Allah. Jangan terbalik ya.
Anak coret tembok, marahin, padahal nggak akan dihisab oleh Allah. Tapi akan dihisab kalau anak bohong, anak sombong, anak menganiaya, itu nggak boleh. Nah, jadi kita kasih guidance yang ini, Bun. Nah, boleh. Jadi perintah menjaga keluarga dari siksa api neraka dibebankan langsung kepada ayah sebagai pemimpinnya. Ibu itu seperti kalau di mobil ya seperti kondekturnya, anak-anak menumpangnya. Kemanapun laju mobil tergantung ayah yang nyupir. Sekalipun ibu teriak-teriak, ya salah jalan, salah jalan. Kalau ayahnya terus terabas, masuk jurang semuanya kena. Gitu. Jadi ibu boleh menasihati ayah, boleh ya. Dalam kepemimpinan itu, nah dalam kepemimpinan ayah di rumah itu bukan jadi nggak bisa digugat, boleh. Nabi SAW itu diberi masukan oleh istrinya. Ketika para sahabat kecewa di Hudaybiyah itu, yang harusnya mereka masuk ke Mekah menjalankan ibadah haji, mereka dilarang. Padahal waktu itu Islam lagi kuat-kuatnya, lagi menang-menangnya Islamnya. Protes Umar, mewakili sahabat yang lain tentunya. Kenapa kita menerima kehinaan ini? Bukannya kita adalah yang benar, mereka yang salah. Umar protes karena kita itu mereka lagi lemah-lemahnya, maksudnya. Kita kenapa harus ngalah lagi di sini perjanjian Hudaybiyah? Ya, protes, ngadu ke Abu Bakar. Ya. Kata Abu Bakar, Rasulullah adalah hanya hamba dan Rasul Allah. Kan ini semua datangnya dari Allah. Semua adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat mereka oleh Nabi SAW disuruh menyembelih, disuruh untuk tahallul, mereka nggak mau diam. Tapi Nabi memahami, makanya ini pemimpin, ini paham, nggak nurutnya itu karena apa? Karena kecintaan mereka terhadap ibadah, gitu. Bukan karena pembangkangan kepada Rasul, bukan. Mereka ingin ibadah yang mereka rindukan, gitu. Maksudnya Nabi tahu. Gitu. Lalu Nabi kembali ke tendanya, lalu diberi masukan oleh istrinya Ummu Salamah. Coba, wahai Rasul, engkau sendiri aja keluar, kau sembelih sendiri, tahallul cukur sendiri. Niscaya mereka akan mengikuti. Nabi nurut pendapat istrinya. Nabi keluar, Nabi sembelih sendiri. Ya sahabat ngelihat Nabi sendirian gitu kan langsung, wah akhirnya mereka sama-sama mengikuti Rasulullah. Itu intinya di sini adalah bagaimana Rasul yang mulia, yang agung ini itu menerima masukan dari istrinya, hatta dari sahabat yang lain juga memberi masukan dengan adab tentunya. Maka kita sebagai seorang pemimpin, istri kita ini harus betul-betul komunikasinya apik, ya. Kasih masukan. Kalau kita salah, akui salah. Kalau kita benar, istri ikuti. Nah itu, ya. Nah, karena kenapa harus kerjasama? Karena kita punya beban di pundak kita, beban yang berat, beban yang harus mengarahkan anak kita, istri kita, seluruh keluarga kita itu terhindar dari siksa api neraka. Imam Al-Ghazali mendidik seperti pekerjaan petani yang mencabut duri-duri yang menyiangi rumput-rumput liar agar tanaman tumbuh sehat. Jadi mendidik itu seperti pekerjaan petani, pelan-pelan ini. Nah ini ayah itu harus ngatur ritme pelan-pelan, Bun, masih tunas, pelan-pelan, ya. Jangan dulu diekspos. Ini belum tumbuh ini, nanti pelan. Petani, ya, tenang. Ada hama-hamanya, cabut tadi ayah. Kebanyakan nonton HP-nya, Bun, cabut. Ya, itu ayah. Itu hama-hama itu ayah tahu. Oh ini ngerusak ini bakal ini. Itu ayah yang menjaga, memelihara agar tanaman tumbuh sehat. Barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkan pengajaran begitu saja, berarti ia telah melakukan sesuatu kejahatan yang sangat besar, kata Ibnu Qayyim. Untuk para ayah yang tidak melibatkan dirinya atau membiarkan anaknya begitu saja, itu sama dengan kejahatan yang besar, ya. Jadi amanah kita itu besar sekali, Pak. Besar sekali. Maka peran ayah di sini penanaman nilai. Penanaman nilai. Mamin mauludin illa yuladu ala fitrah. Ya. Fa abawahu, bapaknya spesifik, ya. Yahawidanihi au yunasiranihi, ya. Au yumajisani. Bagaimana anak-anak ini semua terlahir dalam keadaan fitrah, tapi bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ya, Majusi, itu bapaknya. Tergantung apa? Tergantung siapa yang memberikan nilai kepada anak-anak kita.
Kalau bapaknya memberikan nilai yang diteladankan, nilai orang-orang, ini bukan nilai-nilai Islami, yang ditampilkan bukan nilai-nilai Islami, yang dinasehatkan bukan nilai-nilai Islami, jadi anak-anak akan tumbuh seseorang yang memiliki nilai yang bukan nilai Islam. Anak-anak ya diakrabkan dengan sinterklas. Kalau 25 Desember gongsi pacai pakein baju Cina, Pak. Lebaran pakai baju Islam. Akan lahir anak yang bingung, kira-kira saya ini agamanya apa. Semua dirayain ikut. Maka ayah ini adalah penanam nilai, termasuk di keluarga. Keluarga kita akan Islam, anak kita akan menjadi Muslim, akan menjadi mukmin yang hebat. Itu nilai yang akan ditanamkan. Itu tergantung ayahnya. Ibu itu hanya teknis, Pak. Ibu mah teknis menyusui, teknis mengajar, tapi nilai apa yang akan ditanamkan? Anak kita pun kayaknya si AA ini akan jadi pengusaha kayaknya. Kita tanamkan pondasi imannya yang kuat, fikihnya yang kuat, ya. Karena kata Ali bin Abi Thalib, jangan masuk pasar sebelum menguasai fikih muamalah. Tapi ke depan ayah akan bawa dia untuk skill entrepreneurship. Itu ayah nilai itu. Tergantung. Bun, kalau ini masih teteh kayaknya ini bagus jadi dokter ini Mas teteh. Kita jadikan hafiz Quran dulu. Kenapa emang? Karena biaya masuk kuliah kedokteran mahal, kecuali beasiswa bagi hafiz Quran. Tuh, ayahnya nanamkan nilai. Maka kita harus tahu, kita melihat anak kita apa, nilainya Islam tentunya, termasuk nilai-nilai kehebatan apa yang akan dia miliki di masa yang akan datang. Itu ayah. Ibu mah nggak akan lihat di situ. Ya, ayah yang harus jeli sekali bagaimana untuk menanamkan nilai bagi anak-anak kita. Yang kedua, pendidikan ayah itu yang paling efektif adalah dengan keteladanan. Anak kita dipaksa untuk senang baca Quran, sementara dia melihatnya ayahnya senang baca WA. Apa jauh-jauh, Pak? Anak kita dipaksa untuk rajin membaca, ayahnya jarang membaca. Anak kita dipaksa untuk rajin sholat, ayahnya nggak pernah sholat. Anak kehilangan sosok motivasinya di rumah. Maka paksakan, kalaupun capek anak kita sebelum sekolah, kita walaupun ngantuk kita baru datang buka Quran, nundutan gitu ya Pak, ngantuk padahal hanya ingin memunculkan ayahmu ini nak layak untuk engkau jadikan teladan. Kita akan dihormati, Pak. Dan kita akan mudah untuk membetulkan kondisi anak kalau kita dikagumi oleh anak kita. Kalau kita dikagumi. Kalau ada masalah anak dan lain sebagainya, bertanya kagum nggak sama ayahnya? Enggak, susah lah. Kagum, wah kagum mudah sekali. Dinasehati, dimarahi, diambil gadgetnya oleh ayahnya, dia nggak akan lama itu nangis. Kenapa? Ada kekaguman pada ayah. Maka harus menjadi ayah yang mengagumkan bagi anak-anak kita. Harus jadi teladan yang baik. Kalau kita lagi menanamkan apa, nilai apa, pastikan kita orang yang pertama yang mengamalkan nilai itu. Nilai Islam kita yang rajin sholat, pastikan kita terlihat oleh anak kita harus rajin sholat. Kadang saya ini sholat sunnahnya di rumah, Pak. Mbak dia pulang langsung untuk apa? Untuk melihatkan anak-anak kecil, anak saya masih kecil belum ke masjid, untuk memperlihatkan ayahnya ini imam, mengimami sholat. Ayo sholat. Kadang taraweh di rumah juga. Ada jadwal taraweh di masjid, jadwal kosong di rumah. Tadi keteladanan. Ini penting sekali untuk pendidikan, terutama anak-anak usia kutab, usia dini. Mereka belum banyak teori, belum Pak. Belum kayak anak universitas, SMA, belum. Teorinya belum banyak. Yang mereka akan nempel bagi dirinya apa yang mereka lihat. Potret seperti apa ayahnya, itulah natural yang mereka pahami. Belum ada teori ini gitu. Ya, saya handphone terus tab, ayah mah main tab terus. Kan ayah teh kerja gini begini, nggak bisa, anak itu nggak bisa. Harus lihat tuh lagi apa, lagi bikin materi misalnya, tuh lagi kerja, dilihatin. Hanya melihat sesuatu yang dia pahami itu hanya terlihat, terasakan, udah anak itu. Nah maka potret kita, cara kita mendidik anak kita ini, khusus usia dini Pak, harus menampilkan keteladanan. Itu penting sekali, penting. Ya. Karena itu yang akan mudah oleh anak-anak kita pahami. Berikutnya dalam pendidikan, ya, kita harus menjaga arah tadi. Idqala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah setelah peninggalku? Menjaga apa yang kita bangun, yang menjaga itu tugas ayah. Udah bangun, udah kita bagus-bagus, main ke neneknya 2 hari, pulang udah bawa mau produk baru. Wah, gitu kan anak-anak kita. Benerin lagi gitu.
dijaga tontonannya, dijaga apanya, dijaga, main ke rumah bibinya, pulang udah nyanyi golden. Wah, gitu ya. Anak-anak memang seperti itu, Pak. Ayahnya jaga lagi, kasih lagi yang bagus gitu. Lempengin lagi, ya. Makanya kita harus menjaga ketika kita mau menitipkan, nggak apa-apa, memang itu bagian dari sosial anak-anak kita ya dengan neneknya. Tapi kan pendidikan kita dan pendidikan saudara-saudara lain pasti berbeda. Kalau bagus, alhamdulillah. Yang berbeda ini yang gawat ini nih. Ya, di rumah main gadgetnya dikontrol terus, bagaimana dia anak-anak nggak terlalu banyak apa, main aja ke neneknya sama cucu-cucu neneknya yang lain, udah lost gitu. Nah, kita nggak bisa kalau di rumah nenek kan, gak boleh ya. Nah, yang namanya kakek sama nenek kan, waduh, tidak tega kalau ngelihat anaknya, cucunya sudah pengen ini pengen itu kalau kakek nenek itu. Nah, ini ayah tugas kita menjaga. Ya, boleh nah, hati-hati, jangan lama-lama. Gini itu ayah, itu ayah. Ibu kadang kalah juga kalau sama anak. Ya, tuh sama ayah nasihatin. Nah, itu maka betul ya. Tugas ayah adalah banyak berdialog dengan anak. Sebagaimana 14 lebih, 14 kalau kurang lebih ya. Dialog orang tua dalam Al-Quran itu adalah dialog ayah dan anaknya. Bawa aja gitu ya, aja keluar sambil dialog apa ya. Itu sebenarnya itu adalah pendekatan yang berkesan bagi anak-anak kita. Kalau di Kutab, kami sangat menganjurkan anak-anak itu diantar jemput oleh ayahnya memang. Kenapa? Itu bonding dengan ayahnya biar terbangun, Pak. Biar mudah kalau ada apa-apa ayahnya membetulkan itu biar mudah. Karena kalau bondingnya dengan ibu itu sudah otomatis. Dekat dengan ibu otomatis. Tapi banyak yang kaku, kikuk dengan ayahnya. Nah, ini menjadi PR di Kutab, kami menganjurkan dijemput diantar oleh ayahnya. Walaupun kalau ada kondisi-kondisi tertentu dipersilakan tentunya. Untuk apa ini tadi? Agar ikatan dengan ayah itu terbangun dengan baik. Nah, di dalam surah Luqman, ini nanti silakan Bapak-bapak tadabburi, salah satu potret ayah dalam tema pendidikan. Salah satu dialog yang kita tampilkan ini adalah dialog Luqman sama anaknya. Berdialog tentang apa? Semua pendidikan itu. Luar biasa sekali. Ini kenapa Allah mengambil potret Luqman itu untuk apa sebenarnya? Dan yang diambil oleh Allah ini adalah potret dialog Luqman dengan anaknya. Luqman ini bukan nabi. Berarti Allah inginkan ini manusia-manusia yang selain nabi minimal kan gini. Itu anaknya soleh, ya ada bapaknya nabi. Kan kadang kita suka ngeles, Pak. Tuh kan Nabi Ismail juga lihat sabar, ya ada itu anaknya nabi. Ah gitu. Maka Allah kasih nih Luqman. Biar kita tidak berdalih lagi. Bagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunaya, dengan bahasa yang tentu halus, nuansanya ya bunaya itu nuansa. Nah, sini. Jadi cara mengajarkan Luqman itu dengan kalimat ya bunaya, kita sudah menebak ini. Oh, cara Luqman mengajar ke anaknya dengan sangat lembut, dengan sangat halus. Ya bunaya. Dan selalu, ya wahai anakku sayang, sini nak duduk, enggak. Duduk sini nih, ayahmu tuh, enggak gitu Luqman. La tusyrik billah, mulai dari tauhid. Nah, ini ikan ini warna-warni, siapa kira-kira yang ngasih warna ya? Kalau kita lihat ikan misalnya, oh itu ngasih warnanya Allah. Nah, itu dengan anak-anak. Semua kita ajarkan tauhid dengan dialog anak, dialog iman. Berikutnya Luqman, wa wasaynal insana biwalidayhi, mengajarkan berbakti. Kita kadang menuntut anak berbakti, tapi kita nggak mengajarkan cara anak berbakti. Bantu anak-anak kita untuk berbakti sama kita, Pak. Bantu mereka. Nah, ngomongnya jangan gitu sama ayah. Begini, nah begini. Bantu mereka. Kasih dalilnya, kasih kisahnya. Membantu anak-anak untuk berbakti. Jangan menuntut terus. Padahal kita punya peran mendidik, nah itu. Bantu anak-anak kita beriman. Bantu anak-anak kita berbakti pada ibu dan ayah. Siapa yang kebaik? Ibumu ajarkan. Oh berarti ibunya harus 3 ya? Enggak ke situ. Wah itu mau ayah ya. Ajarkan keutamaan. Ini Allah mengutamakan ibu. Makanya berbakti sama ibu, karena anak seringnya sama ibu kan di rumah. Maka kalau di rumah jangan ngeyel sama ibu. Jangan ini. Kenapa? Karena Allah mengutamakan ibu. 3 kali disebut sebelum ayah. Nah itu kan mendidik untuk berbakti sama ibunya ya. Bukan udah jangan gitu sama ibu, mending sama ayah aja. Udah si ibu bukan ngomongin gibahin ibunya sama anaknya, jangan ya. Justru anaknya bantu untuk berbakti sama ibunya.
Ya bunaya innaha intaka mithqala ya habbatim min khardalin dan seterusnya tentang hisab ini. Bahwa semua perkara, semua amal itu Allah akan catat, Allah akan balas. Kamu amal buruk, kamu gangguin teman kamu, Allah catat, Allah akan balas. Kamu beramal baik, kamu soleh, kamu sholat, kamu ibadah, Allah akan catat, akan balas. Apa balasannya? Terangkan kita tentang surga, tentang keindahan bagaimana surga Firdaus. Itu diajarkan. Sedikit apapun apa yang kamu lakukan itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Itu pendidikan, ya. Berikutnya bunaya aqimis shalah, ajarkan salat, ya, wa'muri ya bil ma'ruf, lakukan kebaikan, ajarkan bagaimana cara ngerapihkan kamarnya, ajarkan bagaimana membereskan bekas mainannya, ajarkan. Ya, diajarkan untuk wa'mur bil ma'ruf. Ajarkan yang baik-baik dan jangan lakukan yang mungkar, cegah yang mungkar. Berdakwah kalau bisa, ya, ajarkan, sampaikan kebenaran, sampaikan kebaikan. Itu pendidikan untuk anak-anak kita, ya. Dan jangan kamu sombong tentang adab, tentang akhlak, ya. La tusair jaddaka linnas. Jangan kamu berjalan dengan aku, nggak boleh sombong. Kalau kamu punya sesuatu nggak usah dibilang-bilang, nggak apa-apa. Kamu bersyukur, alhamdulillah. Jangan sombong. Itu bagian adab. Ajarkan adab. Ajarkan tauhid, ajarkan birrul walidain, ya. Ajarkan bagaimana kita tentang konsep hisab, tentang pahala dan dosa, tentang surga neraka. Ajarkan tentang ibadah, sholat, zakat, puasa. Ajarkan tentang kebaikan-kebaikan lainnya, dan ajarkan tentang kemungkaran yang harus ditinggalkannya, dan juga ajarkan adab, ketawaduan, kerendahan, tidak boleh sombong. Ajarkan bagaimana adab yang baik, terangkan adab yang buruk yang tidak harus ada pada diri seorang muslim, itu diajarkan. Dan semua ini yang bicaranya Luqman, bukan guru kutabih, ya. Luqman, Mbak. Maka sekali-kali ambil anak kita, ambil satu tema, kita ngobrol gitu, dialog gitu. Ajarkan yang sederhana. Beli es kelapa. Kelapanya nggak ada lubangnya, tapi kok ada airnya ya? Nah, gitu kan, tentang air gitu. Ingatnya ke Allah. Ya kalau anak usia 1-2 tahun, coba terangkan ini menurut Imam Ibnu Katsir, wah belum bisa lah anak kita, ya. Nah, itu hal-hal dialog-dialog sederhana, tetapi bisa membekas, ya, ketika disampaikan oleh ayahnya. Nah, maka pendidikan yang wajib dipimpin oleh ayah, pendidikan tauhid, pendidikan akhlak, pendidikan tanggung jawab, ya. Dengan pendekatan uswah, ya, keteladanan, dialog, nasihat, pembiasaan dan pengawasan. Diawasi, makanya perubahan-perubahan kita harus tahu grafiknya. Anak itu udah bagus, harusnya ke sini, tapi kenapa turun? Nah, cek. Oh, ternyata tidurnya malam terus, ternyata mulai HP-nya terlalu banyak. Ayah ini harus mengawasi. Kan sehari-hari memang kita tidak langsung mengawal langsung, sehingga kita harus melakukan pengawasan minimal dari perubahan anak-anak kita tadi, ya. Kenapa belajarnya ngantuk terus? Kalau di kutab itu di kelas, kenapa ngantuk terus? Tanya ke orang tua. Bunda, ayah bunda, fulan, santri, ya, di kelasnya akhir-akhir ini sering mengantuk. Oh iya, Afwan, di rumahnya sering begadang sama adanya gini, perbaiki. Nah, begitupun ayah harus pengawasan, melihat perubahan-perubahan, harus grafiknya naik. Kalau ada penurunan adabnya, penurunan belajarnya, langsung cek kenapa ya, itu perhatikan. Jadilah para ayah yang dikagumi karena ilmunya, dicintai karena kasih sayangnya, dan dihormati karena kepemimpinannya. Ini tugas kita para ayah, agar bukan hanya label taat sama ayah, taat enggak, tapi kita dikagumi karena ilmu kita, dicintai karena kasih sayang kita kerasa, ya, dan dihormati karena kepemimpinan kita. Itu tentang ilmu, tentang unsur pendidik, unsur tarbiyah yang harus ada pada kita sebagai seorang ayah untuk menguatkan qawam kita. Dan yang keempat, ini typo ya, 3. Yang keempat, yang terakhir, yang tidak kalah penting juga dalam unsur qawamah ini adalah harta, bab harta, mau tidak mau. Tadi yang Allah sudah berikan kelebihan itu unsur kepemimpinan, itu 3 poin tadi. Dan satu, ya, Allah mention dalam Quran itu kan tentang urusan harta, tentang bagaimana engkau lebihkan kamu itu untuk bisa menafkahi. Harta ini salah satu bagaimana unsur qawamah yang paling bisa cepat dirasakan, ya,
atau tidak dirasakan. Baik. Ya. Nah, maka kita harus memiliki semangat untuk menguatkan qawamah juga dari sisi ini. Bagus, 3 unsurnya udah bagus ya. Tapi hartanya kurang. Itu kalau isinya ridho luar biasa. Walaupun ridho, tetapi tetap ayah harus menguatkan pondasi hartanya itu ya. Karena ini qawam. Ada teman ya. Dia istrinya kaya, punya penghasilan apa, tapi dia terus berusaha mencari uang dan berusaha menafkahi walaupun lebih kecil dari gaji istrinya. Untuk apa? Untuk kepemimpinan saya tidak digugat karena istri punya banyak harta. Itu betul. Nih, kasih. Karena apa? Tadi unsur kepemimpinan itu betul terasa. Istri nggak berani ngapa-ngapain. Kenapa? Selama masih dikasih. Ya. Maka dalam Quran kan sedekahkanlah, infakkan, nafkahkanlah sebagian dari harta yang kau miliki. Sebagian, Pak, jangan semua. Inma yang pegang semua kasih ke istri. Akhirnya kita mau apa? Bun, ongkos. Bun, jajan. Wah, kita gini terus akhirnya. Sebagian. Kenapa sebagian? Kita punya qawam sini. Kalau kurang bilang ya, Bun. Padahal kita punya di sini. Bun, kalau kurang bilang. Memang sengaja atau memang biar kurang aja? Ya, kurang. Itu qawam, Pak. Qawam kita. Ya. Ya kurang, sama ayah juga kurang. Kacau. Sama-sama kurang. Ya udah kita cari bareng-bareng. Ini harus dipaham. Ini bagian kita, bagian ayah. Memang nanti ada kalau tema ibu beda lagi. Tema ibu harus menerima dari ada. Jadi di tahun ini kita ada 2 saat di kita baru kita jalankan. Makomnya 2. Yang pertama untuk ayah, yang ibu bukan makom tapi kita namakan rihlah qanitah. Rihlah jadi nggak makom, cuman kita ke tempat yang dingin gitu ya. Kan ibu-ibu suka sering panas sama ayah. Kita dinginkan itu. Di situ kita ajarkan, tanamkan berbeda temanya, lebih ke keikhlasan, kesabaran gitu kan. Jadi balance. Ayo cari harta. Ibu sabar gitu ya. Ikhlas. Itu harus balance. Nanti boleh mungkin tahun depan Kota Busmai juga bikin untuk ibunya, untuk ayahnya juga. Ya, nah ini karena khusus ayah, ya pecut gitu ayah. Harus bagaimana kekuatan qawamnya juga harus disempurnakan dengan harta. Tetapi dalam Islam nggak boleh kita menyembah harta. Di satu sisi nggak boleh benci harta juga. Tapi kita sebagai khalifah fil ard ini harus mengelola harta ya. Nih hadis ini. 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, memerdekakan budak, sedekahkan orang miskin. 1 dinar engkau nafkahkan untuk keluargamu, kata Nabi, yang paling besar pahalanya aqdhamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika, yang kamu sedekahkannya untuk keluarga kamu tuh. Ya. Berarti kita harus punya dinarnya untuk dapat fadilah ini, maksudnya itu. Jadi kita punya semangat untuk dapat keutamaan yang lebih baik daripada menginfakkan di jalan Allah atau membebaskan budak adalah ketika kita menginfakkan dinar kita kepada keluarga kita. Dan kita punya tugas ini, jangan meninggalkan. Walayakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Ya. Gak boleh meninggalkan keturunan yang lemah. Atau saya tulis ini, jangan meninggalkan kelemahan untuk keturunan kita, maksudnya. Keturunan kita ya pasti lemah, maksudnya. Dia lahir dalam keadaan lemah, bayi ya. Maksudnya kita sebagai orang tua, ketika kita sudah wafat, jangan meninggalkan kelemahan untuk keturunan kita. Kita yang harus keturunan kita menanggung semua kekurangan yang kita miliki, jangan. Ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, keturunan yang lemah, nggak boleh. Ini dalam tafsirnya, dalam Imam Al-Razi mengatakan tafsirnya Abdullah bin Abbas terus banyak tafsir ini membahas tentang ekonomi, Pak. Salah satunya jadi ada dirincikan lemah akidah, lemah iman, lemah. Tapi di situ ada lemah ekonomi, nggak boleh. Kita jadikan anak-anak kita ini, mereka ini jangan sampai meninggalkan beban ekonomi ayahnya, maksudnya. Sementara mereka punya tanggungan beban yang lain. Lebih bagusnya kita tinggalkan fasilitasi mereka untuk memiliki ekonomi yang mapan. Bagusnya seperti itu. Atau kita arahkan mereka kepada profesi, kita siapkan yang di situ membuat ekonomi dia lebih aman dibanding kita. Misalnya bapaknya berdagang, anaknya diajarkan menjadi bos pedagang misalnya. Nah, capaiannya. Kalau kita tidak membekali dinar dirhamnya, ya, minimal seperti itu. Nah, ini intinya unsur harta ini menjadi sesuatu yang
bisa menguatkan itu. Dan ini antara ujian dan kekuatan harta itu. Ada hadis Rasulullah, dunia ini adalah sijinu mukmin, penjara orang-orang beriman. Ya. Tetapi di satu sisi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan dunia. Nah, ini kan bagaimana menyikapi ini, ada ekstrim kiri, ekstrim kanan, Pak. Ada yang ekstrim, wah dunia ini penjara orang beriman, suruh dia berlepas diri dari dunia. Ekstrim itu. Kamu dunia mah nggak mau tinggalin, semua ada Allah. Iya betul, bab keyakinan mah. Tapi bab ikhtiar perlu dunia, Pak. Saya kesini naik kendaraan, nggak bisa jalan kaki mah, Pak. Gembor, perlu dunia. Kenapa? Karena di sini ada petunjuk, jangan lupakan urusan dunia. Nah, kita harus bisa menyikapi dua poin ini. Ada yang ekstrim kiri, nggak perlu dunia. Ada ekstrim kanan, dunia melulu gitu. Nah, Muslim itu wasatiyah, di tengah-tengah. Ya, wasatiyah, di tengah-tengah. Jadi bagaimana kita menyikapinya adalah dengan menjadikan dunia ini sebagai wasilah. Hanya sebagai wasilah, bukan target, bukan tujuan, hanya sebagai alat, hanya sebagai fasilitas untuk meraih tujuan kita, hanya sebatas itu. Memang penjara dunia adalah penjara, betul, maka itu jangan kita terpenjara oleh dunia, ya. Jangan itu. Jangan lupakan urusan dunia juga, betul, jangan sampai kita melupakan seluruhnya. Apa? Oh, entah. Disconnect ya. Coba kita konekkan lagi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu bila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta pada orang lain. Muttafaqun itu. Ini Nabi berbicara tentang harta. Ini memotivasi para sahabat, para orang tua harus meninggalkan harta waris. Makanya ada fikih waris. Kenapa ada fikih waris? Karena ada harta yang dibagikan. Kalau nggak ada yang dibagikan, nggak perlu lah fikih waris. Dan Nabi mendorong gitu. Dan kalau kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, lebih baik daripada kamu membiarkan mereka dalam keadaan miskin. Kecuali anak kita sudah punya mapan apa, memang sudah selesai, gampang, ya. Tetapi dorongan bagi kita adalah bagi ayah, silakan cari, ya. Cari untuk kecukupan tujuan hidup kita, ya. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, kita kan kadang harus seperti sahabat miskin dan lain sebagainya. Ini data yang berbicara. Sayyidina Utsman, ini sudah terkenal, hartanya luar biasa, ya. 200.000 dinar. Sekali ini emas berapa? Kali 200.000. Subair, Tolha, Abdurrahman bin Auf, kan, Zaid bin Thabit, ya. Ada Pak jualan emas, sekarang 200.000 dinar itu berapa miliar itu, ya. Ini para sahabat ini, lihat, mereka punya kecukupan, punya kelebihan hartanya luar biasa, tetapi punya sifat zuhud. Jadi harta itu ibarat biasa aja. Jadi punya banyak duit itu biasa aja, kan kita aja yang nggak biasa, gitu, karena nggak punya, gitu. Para sahabat biasa aja, karena mereka nggak nyimpen duitnya di dalam hati. Ketika seruan jihad, keluarkan semua, gitu. Ketika dagang, ambil, raup keuntungan. Tetapi profilnya zuhud itu yang luar biasa. Utsman ini kalau makan, Mbak, sendiri itu roti sama cuka selesai, Mbak. Makan sendiri. Tapi kalau mau menjamu tamu, segala dihidangkan itu. Sampai tamu itu pulang itu bersyair, Pak. Saya dijamu seperti jamuan para raja oleh Utsman bin Affan. Luar biasa. Ketika dia menjamu, luar biasa. Tapi kepada dirinya zuhud, Pak. Zuhud Utsman. Abdurrahman bin Auf itu kalau lagi ngumpul itu pakaian antara majikan dan bawahan itu kayak nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Abdurrahman itu makan bareng apa, padahal itu hartanya luar biasa, zuhud. Begitupun Nabi SAW. Nabi SAW itu luar biasa kekayaannya, tapi hidupnya zuhud karena kekayaannya semua digunakan untuk dakwah. Nah, maka kita harus zuhud. Cuman harus milih, Pak, mau zuhud kaya atau zuhud miskin. Wajibnya zuhud ini.
Pilihannya mau zuhud kaya atau zuhud miskin. Pilihan itu. Abu Ubaidah kan milih zuhud miskin, Pak. Umar sampai nangis, aduh hartanya. Kenapa? Karena punya harta, keluarkan. Punya harta, memilih zuhud miskin. Utsman memilih zuhud kaya. Abdurrahman memilih zuhud kaya. Zubair memilih zuhud kaya. Nah, kita mau milih mana, Pak? Pilih zuhud kaya aja. Ya. Nah, gitu. Ya. Imam Al-Ghazali menegaskan zuhud itu menghilangkan keterikatan hati dengan dunia ini. Yang hilangkan itu keterikatan, bukan dunianya, Pak. Bukan dunia yang dihilangkan, keterikatan hati kita. Dunia nggak ada dalam hati, adanya di saldo rekening gitu kan, adanya di properti, adanya di wakaf masjid, itu dunia itu. Adanya di wakaf pembangunan kutab dan lain sebagainya, itu. Adanya di mana? Di iuran pendidikan kutab. Hartanya adanya di situ, nggak di dalam hati. Al-Ghazali bahkan mencontohkan ini. Al-Ghazali itu terkenal sebagai ahli zuhud ini. Tarekat Al-Ghazaliyah itu. Ahli zikir, tapi doanya, ya Allah luaskanlah rezekiku di dunia. Tapi janganlah ia menghalangiku dari akhirat. Gitu. Minta luas rezeki, karena kita diminta oleh Nabi kalau minta doa yang afiah. Jangan ya Allah, aduh banyak teing rezeki kita, ya Allah kurangi, nggak boleh itu. Nggak boleh kita minta doa dengan narasi-narasi negatif, nggak boleh. Kalau minta rezeki, ya Allah minta rezeki yang berkah, yang melimpah, yang banyak, yang halal tentunya. Ya. Minta itu, tetapi jangan sampai rezeki kita menghalangi urusan akhirat itu. Nabi SAW berdoa, ya Allah jadikanlah aku miskin dan wafatkan aku bersama orang-orang miskin. Nabi Sulaiman berkata, ya Allah berikanlah aku kekayaan yang tidak engkau berikan kepada orang lain selain aku. Bapak mau pakai doa mana ya? Ya. Guru saya menggabungkan dua doa ini. Ya Allah jadikanlah aku kaya dan wafatkan aku dalam keadaan miskin. Itu dalam hidup dia mau kaya, tapi kekayaan itu ingin banyak memberi. Ingin banyak memberi, ingin banyak, dan wafatkan dalam keadaan miskin agar kekayaannya tidak menjadi rebutan ahli waris. Itu guru saya. Atusan nanti ke ahli warisnya, enggak, mereka udah harus mapan. Mereka sudah disiapkan untuk bisa mapan. Nah itu. Jadi punya tadi ayah penanam nilai itu seperti itu. Idealismenya ditanamkan. Anak kita harus sukses, bun gini gitu. Karena harta nanti ayah ini ingin infakkan di jalan misalnya gitu. Nah ini. Jadi kita bagaimana menyikapi dunia ini betul-betul dengan bijak gitu. Harus dengan bijak. Mau tidak mau hari ini dunia ini akan memfasilitasi apapun yang kita inginkan. Ketika kita mau haji, mau nggak mau Pak. Mau umroh, nggak mau pakai dunia ini, pakai pesawat, pakai visa, pakai bayar dan lain sebagainya ya. Nah, jadi harta adalah penopang tujuan, bukan tujuan hidup. Ketika anak kita mau tujuan kamu, pastikan fasilitasnya apa yang harus kita tabung dan lain sebagainya. Harta penjaga kehormatan, bukan merasa terhormat karena harta, bukan. Hari ini kalau di tengah masyarakat hari ini, kalau zaman dulu, ya mungkin kita juga masih merasakan, yang dihormati di tengah masyarakat adalah ustaz, adalah ulama. Dulu Pak. Hari ini yang dihormati di tengah masyarakat adalah pengusaha yang kaya. Kenapa? Karena sering nyumbang ke Karang Taruna, ke RT, ke RW, dihormati. Hari ini. Kalau dulu suara presiden aja kalah sama suara ulama dulu. Ya. Sekarang ulama disetir oleh presiden, oleh penguasa ya. Dan orang-orang di sekeliling Nabi SAW adalah adalah pengusaha yang membersamai dakwah Nabi, itu adalah pengusaha. Ini penting ya, jadi tidak boleh kita kesampingkan. Ini ada sedikit materi ini tentang qawam. Ini agar kita tahu Nabi kita ini bagaimana cara menyikapi harta. Terkadang kita terlalu ekstrim dalam menyikapi harta. Maka potret ideal itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita ini miskin atau kaya?
kaya, ya. Sebagian lain miskin, itu ya. Nah, kita lihat ini. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah kenyang karena makan roti atau karena makan daging, jarang Nabi. Aku melihat Nabi kalian tidak memiliki kurma yang sudah kurang bagus saja, nggak pernah gitu. Maksudnya ada orang yang melihat Nabi itu persediaan makanannya minim sekali. Bahkan pernah kami mulai 1 bulan kami tidak menyalakan api, kompornya nggak ngebul 1 bulan. Ya. Dengan ini kan kita lihat, oh berarti Nabi teh miskin. Tapi di riwayat yang lain, kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Oh berarti Nabi sering sedekah ini. Berarti punya uang kan? Mas kawin kepada Aisyah ini 200 gram emas. Coba, bukan seperangkat alat sholat, itulah kita alat sholat ya. Nabi ini menafkahi 9 istri sekaligus. Bahkan setelah Khaybar itu Nabi menafkahi itu 1 tahun. Nafkah untuk 9 istri selama 1 tahun penuh. Karena Nabi sudah fokus untuk dakwah. Fokus dakwah. Nabi berkurban dengan 100 ekor unta. Itu yang 60 ekor itu Nabi sembelih sendiri, yang 30 ekornya Nabi sembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi punya 20 ekor unta perah. Nabi punya aset tanah yang masing-masing bernilai kisaran 25 kg emas. 25 kilo. Ini tesisnya Syekh Abdul Fattah As-Samman ya. Bukunya udah terjemah. Harta Nabi SAW kalau nggak salah ya, nanti coba dicek. Nah, ini asetnya Nabi SAW ya, tanah, peralatan, pakaian, kendaraan. Total kekayaan Rasulullah SAW pendapatannya 1.217 kg emas selama hidupnya. Selama hidupnya. Pengeluarnya 1.251 kg emas dan 15 aset tanah diwakafkan. Lebih besar pengeluarannya untuk umat. Defisit. Berarti yang riwayat lebih banyak menuliskan pengeluaran Nabi SAW. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena dalam keadaan sulit kehidupan Nabi, ya penuh kekurangan memang. Tapi ketika ekonomi membaik, Nabi dan para sahabat tidak menaikkan taraf hidupnya, tetapi menaikkan kemanfaatannya gitu. Nabi itu kan dapat fa'i, dapat ghanimah itu dikeluarkan lagi oleh Nabi. Kan seperlima, Nabi dapat seperlima. Yang Nabi dapat itu untuk dikeluarkan lagi untuk fakir miskin dan lain sebagainya, sisanya untuk keluarga. Makanya istri Nabi pernah protes itu, ya. Hafsah protes, ya. Aisyah protes. Kenapa? Protes untuk mengganti pola sedekah Nabi sebenarnya itu. Mengganti pola sedekah Nabi. Kan Nabi itu kalau sedekah keluar dulu, sisanya ke rumah. Beda kan? Kita mah ke rumah dulu, nggak ada sisa. Nah, Ibu Aisyah melihat ini kayaknya kami sudah mulai membaik nih ekonominya. Maka protes, supaya Nabi bisa nggak ke rumah dulu, sisanya keluar. Di sini Nabi kan memilih pilihan, kamu memilih untuk seperti itu atau memilih menjadi istri Nabi. Wah, gitu. Ini kenapa Nabi beda? Karena ini Nabi gitu. Ini Nabi tuh harus seperti ini. Kamu ketika beristrikan seorang Nabi harus menerima konsekuensi dari konsep sedekahnya Nabi SAW gitu intinya. Langsung kamu mau seperti itu boleh, katakan boleh. Kamu seperti sahabat yang lain dikasih. Atau memilih tetap menjadi istri Nabi dengan konsep seperti ini. Ini Nabi. Sehingga pengeluarannya luar biasa ya. Nah, karena sebagian besar harta Nabi SAW digunakan di jalan Allah. Tetapi ini data ini menunjukkan Nabi itu hartanya ada gitu. Ya. Maka kita ini ketika mau meneladani kedermawanan Nabi, pastikan kita juga harus serius juga Pak. Sebagai bentuk juga menjaga qawam kita dalam bab harta, kita harus terus mencari ikhtiar ya. Ikhtiarnya yang dikuatkan ya. Ikhtiar yang dikuatkan, hasilnya bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya 4 poin tadi itu akan menguatkan qawam kita sebagai seorang ayah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semua seorang ayah untuk terus menguatkan unsur iman, unsur kepemimpinan, unsur ilmu, unsur pendidikan, dan unsur ekonomi. Dan ketika 4 poin ini kuat, maka akan menguatkan kepemimpinan kita sebagai seorang ayah, insyaallah.
Baik hadirin yang dirahmati Allah, materinya selesai ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat dan penyemangat kita ya untuk menyempurnakan qawamah kita. Dan semoga ini juga bisa menjadi motivasi kita untuk senantiasa menguatkan dari setiap sendi-sendinya. Mungkin di sini juga para ayah sudah beriman, sudah berilmu, sudah punya harta. Mari sama-sama kita kuatkan, ya. Abu Hurairah itu yang dikenal zuhud, yang pernah oleh Nabi itu dibangunkan karena pingsan karena lapar gitu ya. Tapi menjelma menjadi hartawan yang luar biasa, menjadi gubernur di Bahrain di zaman Umar. Hartanya banyak hartanya. Ya. Tetapi memang untuk kepentingan tadi, banyak hartanya, banyak dermawan. Nah, kita mau memotret yang mana, Pak? Saya pribadi ingin memotret para sahabat yang zuhud kaya. Karena saya punya kebutuhan lembaga ya, yang harus dimajukan, yang harus difasilitasi. Kan enak kalau seperti ini kan. Kalau sekarang kan di sana masih pakai papan tulis itu, pasti pakai. Kalau ini kan tinggal tag langsung gitu. Ini dunia, tapi sebagai fasilitas untuk memenuhi tujuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Berikutnya silakan jika ada sesi diskusi dan tanya jawab, saya kembalikan lagi ke MC.